Pak Ustadz, ketika di bulan Ramadan tahun ini saya sempat blackout atau jatuh pingsan beberapa kali karena suatu masalah yang sangat berat. Dan malangnya saya ini termasuk orang yang tidak suka mengeluh. Saking tidak suka mengeluh, semuanya itu saya pendam sendiri. Karena semuanya dipendam sendiri, kata dokter, kata psikiater, saya harus banyak bercerita. Cuman saya berprinsipnya mungkin karena dari kecil memang selalu semuanya sendiri. Saya menganggap yang perlu saya lakukan hanyalah bertahan dengan penuh kesabaran. Tapi pada momen tersebut ternyata tips atau cara yang saya gunakan itu salah. Tidak bagus untuk fisik dan mental saya. Akhirnya titik puncaknya di bulan puasa, saya pingsan beberapa kali sampai dibawa ke rumah sakit dan terakhir ke psikiater. Nah Pak Ustadz, untuk yang seperti saya ini yang katakanlah tidak suka mengeluh, saking tidak suka mengeluhnya semua dipendam sendiri. Sebaiknya apa yang harus saya lakukan atau tips-tips atau cara-cara yang mungkin bisa saya terapkan di kehidupan sehari-hari supaya bisa begitu mengeluh, karena terlatihnya tidak boleh mengeluh dan bahkan tidak pernah mengeluh sama sekali. Itu aja Pak Ustadz. Ustadz, oh Aku dulu. dari segi psikolog giginya gimana nih Kak? Iya Kak Emi, makasih ya udah cerita. Ustadz izin menyampaikan insight. Ini memang sebenarnya pasti banyak ya teman-teman yang ngerasain juga. Dimana kita, oh ternyata dari kecil kok kayaknya dituntut kuat terus ya. Apalagi mungkin anak pertama, especially laki-laki. Kok kayaknya kalau nunjukin emosi negatif rasanya kita lemah kayak gitu. Sehingga kita grow up jadinya ngelimitasi perasaan kita ya. Kayaknya mau capek aja kayaknya nggak pantas deh. Ya itu tadi yang Ustadz bilang ya, kok kayaknya mau ngeluh aja ngerasanya, masa kayak gini aja udah ngeluh sih, kayak gitu-gitu. Padahal sebenarnya semua perasaan yang kita rasain, segala emosi yang terjadi dalam diri kita itu valid gitu. Kita ngerasa sedih, kita ngerasa capek, wajar gak sih? Karena memang ada sesuatu yang bikin kita sedih. Wajar gak sih kita ngerasa capek? Ya emang karena lagi bebannya lagi berat aja kayak gitu. Jadi menanggapi hal ini gitu, gimana caranya biar kita tuh bisa lebih lepas gitu. Memang solusi yang paling benar adalah tadi Ustadz bilang ya, kayak ngeluh tuh nggak apa-apa gitu. Bukan berarti kita jadi orang yang nggak bersyukur ataupun kayak nggak mensyukuri nikmat yang udah Allah kasih ke kita. Tapi emosi kita itu tuh ibarat kita kayak naruh soda di dalam botol ya. Ditaruh mungkin segini, ditambahin lagi, dikocok ya kan, ada goncangan hidup, lama-lama apa teman-teman? Meledak. Itulah yang bakal terjadi tuh kayak gitu, misalnya diri kita tuh kayak gitu, makanya emang sebenarnya pasti rasanya juga berat ya kalau yang tadinya nggak biasa cerita jadi disuruh cerita gitu, tapi memang yang paling gampang mungkin kalau dari aku bisa biasain nulis diary. Ini tuh sesimpel bukan kayak kita harus cerita ke teman, gue hari ini lagi sedih nih, gue ini gitu, nggak harus yang berkeluh kesah gitu ya, karena beda ya kayak meng-acknowledge apa yang sebenarnya kita rasain sama berkeluh kesah gitu. Kalau meng-acknowledge apa yang kita rasain tuh cuma kayak, ya saya hari ini merasa titik-titik karena titik-titik gitu. Jadi kita tahu kenapa sih gue ngerasa kayak gini, karena apa kayak gitu kan. Nah, selain kayak bercerita di diary ataupun notes ataupun mungkin emang gak nyaman cerita sama temen, ya sebenarnya kita berdoa juga bagian dari itu ya. Jadi kan kita misalnya kayak apa ya? Aku makanya kalau misalnya sholat itu tuh kayak cerita juga, ada gak sih kayak gitu? Kayak oh iya ya, ada gitu juga ya. Kayak ya Allah, kenapa sih gitu ya, kayak ya Allah sebenarnya aku udah usaha banget loh, tapi kok gitu-gitu lah. Jadi kayak just expressing apapun itu apa adanya gitu. Nanti kan akhir-akhir kita bisa mencerna lagi gitu. Bahayanya ketika kita nggak bisa mengeluarkan apa yang kita rasain tuh kita jadi kayak halu gitu loh. Kita nggak bisa nangkep. Ini bahkan apa yang gue rasain gue bingung gitu. Nah ujung-ujungnya jadi meledak. Makanya mungkin tadi 3 tips itu ya bisa
nulis di notes atau enggak kayak sekadar kayak cerita ke teman ataupun dengan itu ya momentum pas lagi berdoa itu. Boleh Ustadz ya Keren menambahkan. banget. Tepuk tangan dong buat Kananza, keren banget. Gurunda silahkan.